ini kan udah diketahui nih bang, tanggapannya abang Inara dilaporkan ke Polda atas pasal 284 bang. Katanya ada bukti CCTV, kira-kira apakah buat untuk menjara Inara ke penjara bang? Kalau menurut dari abang? Emang saya nggak terlalu ngerti masalah Inara ya, tapi kalau mau menjelaskan tentang pasal 284 itu saya bisa. Oke, itu Aku gimana nanya bang? dikit, emang Inara ini suaminya siapa? Gini bang, Inara ini kabarnya sudah menikah, mantannya Virgo, Oh, iya, kabarnya tahu, sudah tahu. menikah. Nah, tapi kalau dari sisi cowoknya nggak bilang kalau dia itu masih punya istri dan anak. Nah, jadi secara tidak langsung Inara Oh, tidak enggak ngomongin. apa-apa. Artinya gini, yang penting mereka ini tidak nikah. Kalau masih berhubungan badan dasar suka sama suka, itu yang bisa dilaporkan itu adalah suaminya. Itu pun dilaporkan oleh istri pria yang sudah bersuami itu. Nah, atau kalau Inara punya suami, baru Inara bisa dilaporkan. Kalau masih pasal 284 ayat A, B, ya itu bisa yang dilaporkan itu suami yang dilaporkan oleh istrinya, atau sebaliknya istri yang dilaporkan oleh suaminya gitu. Nah, kalau istrinya melaporkan Inara karena gara suaminya tidak terbuka, justru Inara bisa melaporkan balik wanita itu gitu. Bahwa kenapa dia pria itu maupun laki-laki wanita itu pencemaran nama baik terhadap dirinya, dan pria itu bisa dilaporkan penipuan gitu, mungkin meninjurin Inara dan dia mengaku masih lajang gitu. Bang, Tapi pidananya nggak ada karena mereka tidak menikah resmi. Kalau ada surat, itu pun kalau bermanfaatnya buat suaminya, misalnya mengatakan dia itu adalah duda dalam ikatan perkawinan, nah bisa dilaporkan pemalsuan surat, misalnya tanda tangan surat izin menikah, atau menggunakan surat palsu bahwa dia adalah duda bercerai atau duda tinggal mati. Oke, Bang, tapi kan baru-baru ini pengakuan dari suaminya yang melaporkan ini bahwasannya dia sudah menikah sama Inara. Nah, itu namanya laki-laki goblok, ya. Betul nggak? Kenapa dia udah nikmati perempuan nggak pakai ngaku-ngaku, maunya nggak usah ngaku, ya nggak? Maksudnya Apa ya? Berarti dia ini marah sama Inara, nah, ingin membongkar rahasia Inara. Ini namanya cemen. Ya harusnya kalau kamu diam rahasia, diam, kamu aja yang masuk penjara, jangan Inara ikut-ikutan juga gitu. tapi kan ini mungkin dia berbicara ini akhirnya karena setelah viral oleh istrinya dibuka terus bukti-bukti Ya, saya yakin mungkin perselingkuhannya. Inara udah meninggalkan laki-laki ini nggak mau ditinggalin, dia menarik-narik supaya Inara terseret-seret gitu. Gitu aja. menurut Jadi saya. berarti dengan pengakuan suaminya ini kalau udah menikah Inara bisa terseret nantinya, Bang. Menikah apa dia? Maksudnya kan dia sudah Siri, menikah, dia sudah Dia menikah siri kan tidak tercatat. Dan tidak ada juga bukti-bukti dia berzina, hanya pengakuan dia sepihak. Berarti kan dia mau melaporkan dirinya sendiri dong. Ini samanya menjebak Inara gitu. Orang yang tidak menerima kenyataan hidup. Nah, pertanyaannya yang melaporkan isi sah dari yang berselingkuh ke Polda Metro Jaya dengan bukti-bukti CCTV diduga melakukan hubungan intim. Nggak bisa. Yang dilaporin suaminya aja yang dilaporin gitu. Kan itu pasal perzinahan itu kan kalau suaminya ini terang-terangan sudah dilarang masih melakukannya. Kalau suaminya anggap aja dia jajan kan, tapi berlandaskan cinta, suka sama suka kan? Kecuali Inara ada suami gitu. Tapi ini kan adalah laki-laki, bukan pelakor jadinya namanya ini, tapi laki-laki hidung belang. Nah, laki-laki hidung belang ya silahkan kasih pelajaran istri yang suaminya yang punya bukti dengan Inara. Yang kau lapor itu suamimu, jangan Inara. Kalau Inara ini kan namanya dua janda, butuh perlindungan. Kalau ada laki-laki ngaku duda, ya enggak? Ya sekarang sudah klarifikasi, ya udah, mulai saat ini nggak boleh lagi. Jangan main lapor-laporin artis, terbalik. Nanti suamimu dilaporin sama Inara menipu, udah tahu. Punya bini masih ngaku perjaka, ngaku duda, kan? Begitu. Tapi kalau pertanyaannya Inara tahu bahwa dia suami orang, itu gimana?
kalau tahu dia suami orang dan dia berselingkuh melakukan. Ya, kalau dia udah tahu masih mau melakukan ya bisa dijerat pasal itu. Ya kan? Yang kalau orang nggak tahu kan biasa. Ini kan beda-beda tipis antara kejahatan dan kenikmatan. Memang ada hukum yang mengaturnya gitu. Kalau dia tidak tahu ya namanya orang kalau nggak tahu. Berarti laki-laki yang bajingan. Udah punya istri masih mau bohong, pacaran sama janda, habis itu ngaku kawin sama janda kan lebih parah gitu. Harusnya dia lindungi gitu kan supaya kesalahpahaman ini terhindarkan. Berarti secara nggak langsung atas laporan istri saya Penjahatnya adalah laki-lakinya. iya berarti Kecuali laki-lakinya di rumah masak baru datang Inara datang ganggu. Ini di luar gitu kan. Dan mungkin jarang pulang. Makanya istrinya juga jangan-jangan modus untuk memeras atau untuk mempermalukan Inara dengan buat laporan dan kemudian nanti ujung-ujung damai dengan kompensasi. Bang, kalau misalkan pasal tersebut mungkin konsekuensinya seperti apa sih Bang kalau dia menjelaskan tadi pasal yang tadi sudah Ya pasal itu kan pasal yang terkait dengan delik aduan. Nah, yang dimana hanya boleh dilaporkan oleh istri atau suami yang terikat perkawinan. Tidak boleh dilaporkan oleh LSM Hajar maupun LSM apa itu? Giat. Hanya boleh korbannya langsung, bisa dicabut. Ada daluarsanya 6 bulan. Nah, gitu.